Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya pakai PC lagi dan juga PC sudah ada di sini yang bertemakan PC gaming menggunakan casing ATX dan juga berwarna hitam RGB. Seperti contoh yang ada di sini, tidak satu warna berwarna hitam maupun putih, cuma di warna hitam RGB. Dan juga part-partnya ada di sini semua, part-partnya bisa dibilang rekomend lah untuk part-part yang ada di sini. Meskipun cuma ada satu yang second, yaitu di VGA-nya. Menggunakan AMD RX 6600 itu second, cuma di GPU-nya aja supaya lebih murah lah. Dan juga prosesornya saya menggunakan Core i5 Gen 12 itu yang tray ya, supaya lebih murah juga sih daripada membeli yang box, kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini saya tuh memakai PC dengan harga 12.400.000. Apakah worth it atau tidak dengan part-partnya yang ada di sini dengan tampilan bagus yang dimana RGB. Jika kalian suka yang RGB seperti contoh yang ada di sini untuk penampakannya kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi gaming dan juga editing, jangan lupa klik subscribe dan pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama, di sini saya menggunakan Core i5 Gen 12 12400F Core i5 6 core 12 thread udah cukup lah. Apalagi Gen 12 itu juga bagus, dia harga 1700, tapi ini yang tray dengan harga 2,4 juta untuk yang tray. Yang membedakan dengan yang box, kalau yang box tersebut ada box yang berwarna biru dan juga ada coolernya. Tapi kalau yang tray, dia itu cuma low spec-an aja, prosesor aja yang kecil. Meskipun dari segi harga terpaut 100.000 sampai 150.000 lah, kurang lebihnya seperti itu. Tapi tergantung kalian, kalau ingin lebih hemat silahkan beli yang tray. Tapi garansinya juga sama-sama aman sih. Dan juga prosesor jarang rusak. Selanjutnya saya menggunakan MUBO yang ada di sini, MUBO ASRock Steel Legend yang B660M. Ini serinya MATX bukan yang ATX. Meskipun casing yang ada di sini dia itu ATX, tapi ya nggak masalah lah. Tetap kelihatan masih ganteng. Untuk ASRock yang ini, dia tuh dibanderol dengan harga 2.500.000 untuk yang serinya Steel Legend, serinya ASRock yang tinggi lah. Serta harganya terjangkau daripada merek-merek yang lainnya. Maka dari itu saya memilih yang ini aja. ASRock Steel Legend dengan tampilan yang sangat bagus. Seperti contoh yang ada di sini tampilannya. Selanjutnya saya menggunakan RAM. Ini adalah RAM dari Silicon Power. Serinya adalah X-Power Zenith 3200 mAh untuk kecepatannya. 2x8GB 16GB kit. Udah saya tarik di sini. Bisa diatur warna RGB-nya. Mau RGB satu warna dia itu bisa lah untuk RAM yang ada di sini. Dengan harga sekitar 850.000. Ini juga rekomend sih. Permainkan Silicon Power yang RGB. Selanjutnya saya menggunakan GPU RX 6600 bermerek MSI Max, yang dimana tersebut dia tuh ada heatsink di bagian atas. Setahu itu ada dua tipe, yang dimana yang serinya biasa dan juga yang serinya Max. Kalau yang Max tersebut dia tuh heatsinknya dan juga lebih bagus lah dari segi tampilannya. Seperti contoh gambar yang ada di sini dengan harga sekitar 2,5 juta atau 2550 harganya di pojok sini. Dia tuh second tapi masih ada garansi PT AAA yang ada di sini. Ya, udah sangat cukup sekali sih dan juga sangat murah sekali RX 6600. Dari segi performa lebih bagusan RX 6600 daripada RTX 3050. Kalau 3060 ya masih bagusan 3060 Pak. Tapi dari segi harganya ini lebih murah RX 6600. Untuk gaming maupun live streaming udah lebih dari cukup lah menggunakan ini RX 6600. Selanjutnya saya menggunakan CPU cooler yang ada di sini. Ini adalah mereknya Sagatech Airkiller S Arctic yang berwarna putih dan juga RGB-nya sangat menarik sekali. Dia tuh warna RGB-nya sangat berbeda dan juga sangat smooth dan enak dilihat lah. Seperti contoh yang ada di sini dengan harga sekitar 330.000. Udah jarang juga orang yang menjual ini ya untuk mereknya Sagatech. Tapi juga dari segi performa itu udah lebih dari cukup untuk membandingkan Core i5 Gen 12. Selanjutnya saya menggunakan ini power supply-nya. Power supply Montech, serinya adalah Gamma 2 80 plus Gold 650 watt. Ini juga rekomend di karakter ini untuk upgradable ke depannya lah. Apalagi 650 watt udah lebih dari cukup. Dengan harga sekitar 1 jutaan. Aku juga lupa sih harganya berapa ya untuk yang ada di sini karena yang belum dijual di pasar Indonesia. Untuk tanggal ini pembuatan ya. Ini saya tuh buat di tanggal 15 kalau enggak 16 Maret. Jadinya sampai saat ini dia tuh masih belum dijual di marketplace. Nanti kalau ada update harga saya kasih di deskripsi aja untuk harga yang ada di sini. Tapi kalau kemungkinan yang ini dia tuh dibanderol dengan harga 1,1 juta. Produk terbaru dari DTG karena dia tuh baru menghandle mereknya Montech. Dari segi casing yang ada di sini juga Montech serta power supply-nya. Jadinya aman lah untuk PT DTG.
Selanjutnya saya menggunakan ini casingnya, casing Montec juga yang serinya adalah Air 1000 Premium dengan harga sekitar 1 juta untuk yang berwarna hitam. Ada warna hitam maupun yang putih, tapi kalau yang di sini saya tuh yang memilih berwarna hitam. Untuk review yang sudah saya review di video sebelumnya, ini sangat rekomend sih untuk casingnya di harga 1 juta, banyak fiturnya. Yang mencolok dari segi depannya tersebut bisa diganti untuk set di bagian depan, maupun diganti kaca, maupun diganti mesh, dia tuh bisa. Ini rekomend sih, seperti di video sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir saya menggunakan ini fan 12 cm, ada 2 aja di bagian atas sini. Saya kasih aja untuk tambahan supaya sirkulasi udara lebih bagus. Karena di bagian depan tersebut udah ada free dari Montecnya. Fan di bagian depan 3, di bagian belakang 1 udah free dari casingnya. Jadi cuma ditambah 2 aja di bagian atas yang ada di sini supaya lebih melengkapi lah. Dan yang terakhir aku lupa, saya menggunakan ini. Ini adalah Adata yang serinya adalah Legend 850. Produk keluaran terbaru dari Adata, ini juga rekomend sih. Udah Gen 4 tembus sampai 5000 kecepatannya. Ini yang 1 tera yang saya pakai di sini. Cuma ini aja. Udah lebih dari cukup lah untuk yang ada di sini. Dibanderol dengan harga 1,550.000. Tinggi ya. Tapi dari segi performa dan juga kualitasnya ini sangat bagus sekali. Garansinya 5 tahun juga dari mereknya Adata. Ya. Legend 850. Dan semua apa-apanya sudah saya sebutkan di bagian sini semua. Semuanya baru kecuali dari segi GPU-nya dengan harga 12.400.000. Apakah rekomend atau tidak di rakitan yang ada di sini? Untuk gaming maupun live streaming udah lebih dari cukup lah. Meskipun saya tes di gamingnya aja dan juga render video, kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke reviewnya, yuk. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD NVMe Adata Legend 850. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 17 detik. Terbilang cepat kalau yang ini, standarnya NVMe di 15 detik. Tapi kalau yang ini melebihi 2 detik ya nggak masalah lah. Yang penting dia itu cepat. Tapi terkadang di berbeda PC, berbeda kecepatan. Meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama, Adata Legend 850. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa maupun kesehatan serta suhunya. Untuk yang ini SSD NVMe-nya dia itu 100% semua. Dan juga node-nya dia itu perfect. Serta suhunya 34 derajat terbilang dingin kalau yang ini tanpa menggunakan heatsink tambahan ya, cuma dari segi heatsink bawaan Adata Legend 850 terbilang dingin kalau yang ini. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi Adata Legend 850. Untuk membaca mendapatkan 5151 dan juga menulisnya 4462. Dan kalau kita bandingkan yang ada di websitenya, dia itu up to-nya 5000 per 4500. Tapi bisa dibilang ini sesuai, sama seperti yang ada di website, kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke HP monitor, yang dimana saya menggunakan Sagatech Airkiller S-Arctic untuk mendinginkan Core i5 Gen 12. Untuk minimalnya mendapatkan 33 derajat terbilang dingin kalau yang ini, serta maksimal yang mendapatkan di 63 derajat terbilang dingin juga. Untuk minimalnya saya cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 33 derajat. Serta maksimalnya saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut dan dia mentok paling tinggi di 63 derajat terbilang ini dingin di 60-an. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan very high. Dia tuh mendapatkan di 180 fps. Untuk yang ini masih aman, di rata kanan hampir menyentuh di 200 fps. Dan apalagi di game GTA Roleplay, dia tuh masih aman lah untuk yang ini. Lanjut ke Forza Horizon 4. Settingan 1080p dan juga settingan high,
dia mendapatkan di 242 fps. Ini juga sangat aman di settingan rata kanan. Dan kalau misal di settingan rata kanan di ultra, dia itu juga masih aman lah untuk yang ini. Di 100-an lebih, kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke PUBG Steam. Settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia mendapatkan di 176 fps. Di settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps, ini sudah lebih dari cukup. Dan apalagi untuk streaming, udah aman lah di game ini. Lanjut ke Battlefield 5. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan di 114 fps. Untuk yang ini juga masih aman di settingan high, mendapatkan di atas 100 fps. Untuk bermain game Battlefield 5. Lanjut ke Need for Speed Heat. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan di 102 fps. Ini juga masih aman di settingan high di atas 100 fps untuk rata-ratanya. Dan kalau misal di settingan ultra, dia itu masih bisa lah di 50-60 fps untuk game yang ini. Lanjut ke Apex Legends. Settingan 1080p dan juga settingan very high, dia mendapatkan di 135 fps. Ini juga lancar lah di atas 100 fps untuk rata-ratanya di settingan very high di game Apex Legends. Lanjut ke render video menggunakan Adobe Premiere 2020, menggunakan video 9 menit 36 detik dengan format Full HD, dan dia mendapatkan 2 menit 7 detik menggunakan render video GPU dalam prosesnya. Lanjut ke dayanya. Untuk yang ini minimalnya mendapatkan di 62 watt, terbilang cukup irit lah untuk yang ini. Serta maksimalnya mendapatkan di 214 watt. Untuk yang ini saya tes di gaming Battlefield 5, dia itu paling tinggi di 214 watt dari segi rata-ratanya. Dan juga bisa dibilang ini hemat di bawah 250 watt dari segi konsumsi daya pemakaian gaming. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 12.400.000, rekomen atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen dengan part yang rekomen. Meskipun menggunakan VGA yang second ya, supaya lebih menghemat budget lah. Kalau misal menggunakan VGA baru ya di 15 juta lah kurang lebihnya seperti itu. Tapi ada beberapa yang over, seperti contoh dari segi NVMe-nya menggunakan Legend Adata, terbilang cukup tinggi lah. Tapi ada harga, ada kualitas, jadinya aman untuk yang ini. Dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan masih aman. Serta part-part yang lainnya bisa dibilang ini udah bagus-bagus saja. Dan lalu semua listnya ada di sini semua untuk part-partnya, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal Anda beli aja jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini, dengan tampilan hitam dan juga RGB. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.